Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. So, ini adalah TWS baru dari Realme, yaitu Realme Buds Air 7 Pro yang akan kita bahas di video kali ini. Let's go! Mungkin pas kalian kebetulan lihat TWS ini di sosmed ataupun di iklan-iklan, mayoritas dari kalian akan setuju kalau desain dari TWS ini tuh cakep banget. Khususnya dari charging case-nya ya, karena bahan yang dipakai ini memang beneran metal aluminium. Cuman saya nggak tahu nih catnya bertahan seberapa kuat, kayaknya sih kalau kita barbar naruhnya juga tetap bakalan baret ya. Kalau untuk earbuds-nya sendiri, dia pakai bentuk shower kayak gini dengan ear tips karet di bagian ujungnya. So far sih saya pakai buat beberapa kegiatan sehari-hari, nggak gampang lepas ya dari telinga dan nggak berat juga rasanya. Oh ya, earbuds-nya ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP55 yang berarti dia tuh tetap aman meskipun kena percikan air atau sekedar keringat doang. Nah, Realme Buds Air 7 Pro ini dijual dengan bawa-bawa AI atau Artificial Intelligence sebagai daya tariknya, di mana mereka tuh naruh sebuah fitur yang bernama AI Live Translation. Fitur ini bisa kalian cek di aplikasinya Realme yang bernama Realme Link. Ada dua jenis translation-nya. Yang pertama adalah face-to-face translator. Jadi cara kerjanya itu semisal kita ketemu sama orang asing nih, nanti orang asingnya akan ngomong lewat mikrofon HP, lalu hasil translate-nya bakalan nyampe ke TWS yang kita pakai. Nah, sekarang saya mau jelasin dan kasih contoh gitu ya untuk yang fitur AI Translation yang face-to-face. Jadi saya set ke Jepang dan Indonesia, jadi semisal saya lagi jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Nah, di sini ada tombol mic yang di atas, itu adalah untuk orang lawan bicara kita, jadi nanti dia pakai mikrofon yang iPhone ini. Jadi kalau tekan di sini, yang aktif adalah mikrofonnya si HP-nya. Nah, kalau yang bawah ditekan, itu yang aktif adalah mikrofon di TWS-nya. Jadi kita coba aja ya, misalkan saya ngomong duluan nih ke orang Jepangnya gitu ya, saya akan pakai mikrofon dari TWS-nya. Jadi dipencet dulu. Halo, nama saya Randi. Apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu? Konnichiwa, Randy desu. O genki desu ka? Hisashiburi desu ne. Nah, kayak gitu. Sekarang dibalas nih sama orang Jepangnya. Tekan lagi untuk orang Jepang, nanti dia nekan yang sini ya. Hai, konnichiwa. O hisashiburi desu ne. Hai, halo, lama tidak bertemu, ya. Nah, kayak gitu. Tapi memang kekurangannya ya dia harus pencet-pencet terus gitu ya setelah dan sebelum ngomong gitu. Kayak gitu contohnya. Untuk yang kedua, namanya adalah Live Translator, di mana ini tuh mirip kayak fitur yang pertama tadi, tapi berjalan continuous aja gitu. Mungkin penggunaannya adalah kalau kita menghadiri sebuah seminar yang pakai bahasa asing, dia bisa nge-translate dengan live gitu kali ya. Oke, di sini saya akan jelasin yang fitur kedua, yaitu adalah Live Translation. Jadi tampilannya tuh kayak gini, saya contohin dulu ya dari Inggris ke Indonesia gitu. Nah, ini memang lebih cocok kalau kita di acara atau seminar yang pakai bahasa asing gitu ya. Jadi bukan untuk ngobrol yang sebelah-sebelahan gitu. Mungkin ya, ini buat saya sih kayak gitu fiturnya. Dan nanti kita bisa tap aja gambarnya mikrofon ini, terus di sini saya ada video berbahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ya. Nah, saya deketin HP-nya kayak gini, jadi seolah-olah suara presenternya itu masuk ke HP saya. Nanti di Realme-nya ini akan muncul sebagai bahasa Indonesia. Ya, terima kasih telah membagi idemu menjadi beberapa tahap. Sebagai contoh, saya akan mulai dengan mengurangi. Nah, kayak gitu untuk contohnya. Jadi, dia akan bisa translate, tapi tetap ada delay ya antara presenternya itu suaranya masuk ke HP sama ditranslate ke TWS ini. Itu akan ada delay sekitar 2 atau 3 detikan. Saya ngerti kok maksudnya Realme itu kenapa mereka masukin fitur AI tadi ya, karena sekarang kan lagi marak AI ya, jadi mereka mau ngikutin zaman gitu. Dan memang konsep dari AI translatornya tuh sangat menarik dan juga udah di jalan yang benar. Cuman untuk saat ini, fitur AI Translation di TWS ini tuh kayaknya cuman sekedar gimmick sih buat saya, dan bahkan sama sekali nggak bisa jadi faktor penentu apakah saya tuh tertarik dengan TWS ini atau enggak. Dan kasarannya nih ya, kalau saya boleh blak-blakan aja, fitur yang tadi saya jelaskan itu kayaknya masih bisa di cover sama Google Translate biasa sih, jadi nggak usah beli TWS ini.
Tapi tenang, karena setelah ini saya akan jelasin ke kalian beberapa fitur yang menurut saya malah bikin TWS ini terlihat worth it banget dibandingkan dengan fitur AI tadi. Yang pertama, saya tuh suka banget sama karakter suara dari TWS ini. Mungkin bisa dibilang salah satu TWS yang terbaik ya di bawah 1 jutaan yang pernah saya coba. Karakter suaranya lebih ke warm dan condong ke bass, tapi kita juga bisa atur lagi menggunakan equalizer custom di aplikasi Realme Link atau pakai template EQ yang udah disediakan. Kalau saya sendiri sukanya pakai template yang nature balance atau clear bass. Sweet spotnya tuh di situ menurut saya. Yang kedua adalah noise cancellation di TWS ini tuh mantep banget buat harga segini. Dan kita pun bisa atur kadar ANC-nya lewat aplikasi. Suara AC atau suara orang ngobrol bisa diredam dengan baik, dan begitu pula dengan transparency mode-nya yang memungkinkan kita tetap mendengar suara sekitar dengan suara yang cukup natural. Yang ketiga yang paling saya takjub adalah kualitas mikrofonnya yang bagus dan clear banget untuk kelas TWS budget. Tanpa panjang lebar, kalian coba aja dengerin sendiri kualitas mic-nya. Oke, ini saya lagi ngetes mikrofonnya Realme Buds 7 Air Pro di kondisi yang sepi, indoor gitu ya. Di sini nggak ada suara AC, nggak ada suara orang lain. Jadi kalau misalkan kalian pakai TWS ini buat calling, video call, atau meeting online di ruangan yang seperti ini, yang sepi kayak gini, ya seperti inilah hasilnya. Dan harusnya ini adalah hasil terbaik ya dari TWS ini, karena memang kan nggak ada suara-suara lain ya di sekitar sini ya. Ini saya beneran pakai dari Realme ini ya. Nah, jadi mic-nya dia pakai yang bagian kanan, karena kalau yang kiri, dia nggak ada ngaruh ke suaranya. Sejauh ini saya suka banget sih sama suara mikrofonnya, dia cukup bulat ya untuk TWS di harga under 1 juta. Menurut saya ini adalah salah satu yang terbaik untuk di mikrofonnya, dan saya bisa rekomendasiin lah buat kalian kalau kalian memang suka pakai TWS buat calling-calling gitu. Oke, jadi ini adalah hasil dari mikrofonnya Realme Buds 7 Air Pro, Buds Air 7 Pro. Ya, jadi ini adalah hasil mikrofonnya, dan ini saya lagi nyoba di outdoor dengan kondisi saya tuh di pinggir jalan raya kayak gini, dan di sini juga lagi banyak angin. Kalian bisa lihat dan rasakan ya gimana kualitas audionya. Kalau menurut saya pribadi ini hasilnya masih cukup bagus ya untuk sebuah TWS budget yang di bawah 1 juta. Menurut saya ini masih sangat oke, dan hasil mic-nya pun juga masih cukup bulat untuk sebuah mic dari TWS yang budget gitu. Jadi ini oke lah buat kita teleponan di tempat yang rame atau di pinggir jalan. Nah, untuk fitur lain yang disematkan juga di TWS ini seperti spatial audio, gaming mode, dan juga codec LHDC, menurut saya sejauh saya review itu masih level gimmick aja ya, nggak kayak gimana-gimana. Yang pertama karena saya juga jarang pakai fitur itu, yang kedua menurut saya juga nggak terlalu bikin perbedaan antara fitur itu aktif atau enggak. Gaming mode oke lah ya buat yang suka main game tembak-tembakan di HP atau game kompetitif lainnya. Spatial audio, nggak gimana-gimana sih, efeknya dia kayak ngegedein volume aja dan tanda kutip meluaskan soundstage, tapi buat saya di TWS ini tuh nggak bikin lagu yang saya dengerin jadi lebih enak dan nyaman. Kalau codec LHDC, sejauh yang saya tahu, codec ini tuh nggak bisa dicoba ya di iPhone karena beda codec di iPhone, jadi ya nggak sempet lah saya pakai untuk di review ini. So, buat saya itu gimmick semata. Nah, dibandingin dengan fitur-fitur gimmick yang barusan saya sebutin dan nggak saya pakai juga pada akhirnya, saya tuh ada satu preferensi yang bisa jadi kelebihan buat TWS ini. Harusnya ini masuk kelebihan keempat ya. Yaitu adalah sistem navigasi dari Realme Buds Air 7 Pro ini yang cukup banyak dan bisa kita customisasi. Jadi di sini tuh kita bisa tap-tap, double tap, triple tap kayak biasa seperti TWS pada umumnya, tapi kita juga bisa nge-swipe down dan nge-swipe up untuk ngatur volume. Jadi untuk preferensi saya pribadi, saya tuh suka banget TWS yang bisa ngatur volume tanpa harus nyentuh HP-nya, dan apalagi di sini dia pakai sistem swipe-swipe gitu, kayak berasa AirPods mahal. Dan saya nggak nemu banyak TWS yang punya fitur serupa ya di harga yang budget. Jadi menurut saya pribadi, ini adalah hal yang nice banget. So, kesimpulannya, dengan harga 999.000 resmi dari Realme, sebenarnya udah terasa pas antara harga yang kita bayarkan dengan fitur-fiturnya. Kita dapat desain TWS yang kelihatan mewah,
sound quality yang bagus, mikrofon yang enak banget buat call, dan performa noise cancellation yang buat saya berasa lebih mahal dari harganya. Kalau kalian bisa dapat harga yang lebih murah daripada official store-nya, misalkan dari third party store atau mungkin voucher-voucher yang ada, dan bisa mendapatkan TWS ini di harga di bawah 900.000 bahkan ya, menurut saya Realme Buds Air 7 Pro ini adalah salah satu TWS yang terbaik buat saya saat ini di harga under 1 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian dapat harga normal pun, buat saya TWS ini udah bagus dan layak kalian coba. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama Realme Buds Air 7 Pro. Ya, ini panjang banget ya namanya, tolong Realme untuk tidak menyusahkan reviewer. Karena ini panjang banget namanya ya, susah buat mengucapkan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan barang-barang lain yang kalian akan suka. Stay update!